Pria itu secara tidak sengaja hanyut ke pulau wanita misterius. Ketika dia bangun dia sangat ketakutan. Melihat sekeliling, kita dapat melihat bahwa mereka semua adalah perempuan dengan kulit putih dan cantik. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria sejati. Ratu cantik sangat tertarik pada pria ini. Sangat mendesaknya untuk tinggal di pulau itu. Jika dia mau, semua gadis ini akan menikah dengannya. Pria itu begitu gembira hingga dia pingsan dan jatuh ke tanah. Ratu langsung bersukacita saat melihat dadanya yang berotot, segera memerintahkan gadis-gadis itu untuk mengembalikan pria ini ke sukunya. Sejak saat itu David menjalani kehidupan yang manis dan bahagia di Pulau Putri. Ratu membawakannya secangkir anggur obat rahasia setiap hari. Oleskan saja pada tubuh dan itu akan memberikan efek yang kuat. Awalnya David menikmati kehidupan ajaib ini. Setelah beberapa bulan, kulit Ratu menjadi semakin cantik. Rasanya seperti kembali ke tahun ke-18. Para suster bersenang-senang di malam hari. Sekelompok 3 atau 5 orang bergegas masuk ke rumah besar. Tanpa diduga, David tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Jadi dia berpikir untuk melarikan diri. Sebuah kapal bajak laut kebetulan lewat di dekat Pulau Maiden. Setelah ragu-ragu, David menaiki kapal bajak laut dan melarikan diri ke dalam malam. Tanpa diduga, di tengah perjalanan, kami menghadapi badai yang dahsyat. Kapal mereka akhirnya kandas di pulau lain. Bajak laut itu tidak punya pilihan selain berburu di pegunungan untuk mengisi perutnya, menemukan jejak kaki raksasa di tanah. Semua orang merasa sangat takut untuk beberapa saat. David mengatakan tidak ada hewan di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan wanita. Bahkan dia tidak menganggapnya serius. Ketika semua orang mendengarnya, mereka langsung melupakan binatang itu. Menikmati buah-buahan hutan di pulau dengan gembira. Pada saat itu, saya tiba-tiba menemukan sebuah gua di depan. Para perompak bergegas masuk untuk memeriksa. Hasilnya adalah terlihat serasa kambing yang gemuk dan sehat di dalamnya. Para perompak yang tidak makan daging selama berhari-hari langsung bersemangat. Di dalam gua tidak hanya terdapat kambing tetapi juga susu kambing segar. Ada juga keju asam manis. David dengan penuh perhatian menemukan kapak raksasa seberat 300 kg diletakkan di atas batu. Meskipun dia begitu kuat, dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Saat ini para perompak tidak menyadari bahayanya. Semua orang dengan senang hati menyembelih domba untuk merayakan hari ini. Daging domba panggang utuh yang harum akan segera siap. Mereka melahapnya sampai mulut mereka penuh minyak. Setelah semua orang makan cukup, mulailah memindahkan peralatan. Segala sesuatu yang dapat dimakan terbawa oleh mereka. Pada saat itu, bayangan hitam raksasa tiba-tiba muncul. Melihat raksasa setinggi 8 meter muncul di hadapannya sambil membawa babi hutan. Sejenak para perompak ketakutan. Raksasa itu segera menjadi kuat setelah menemukan domba gemuk itu sedang dipanggang. Gunakan tangan kosong untuk mengangkat batu seberat 2 ton yang menghalangi pintu masuk gua. Kamu makan domba gemukku dan aku akan memakanmu. Sekarang bajak laut telah menjadi makanan lezatnya. David berada dalam bahaya saat mencoba bernegosiasi dengan raksasa itu. Berharap aku bisa tetap menjadi budaknya sebagai ganti nyawaku. Namun raksasa itu berkata bahwa dia tidak membutuhkan budak. Panggang saja menjadi makanan lezat. Para perompak yang ketakutan segera melarikan diri, berlari perlahan dan ditelan hidup-hidup oleh raksasa. Seorang pria dengan berat 100 pon tidak cukup untuk memuat 2 set gigi. David merasa dia tidak bisa lepas dari nasib dimakan. Jadi dia mengambil risiko dan mengambil anggur dari tanah untuk menipu raksasa itu. 1 teguk saja akan membawa 10 kali lipat kebahagiaan. Raksasa itu ragu dan menyedot 5 pon anggur ke dalam mulutnya. Setelah meminumnya, saya merasa sangat nyaman. Jadi para perompak diminta menyediakan lebih banyak anggur. Sayang sekali mereka kehabisan anggur. David bilang dia bisa memasaknya. Kirimkan saja seseorang untuk mengumpulkan anggur untuk memulai produksi. Namun raksasa ini tidak bodoh sama sekali. Dia bilang dia akan keluar untuk memetik anggur. Bajak laut hanya bisa tinggal di dalam gua dan bekerja. Setelah memetik buah anggur, mereka mulai membuat anggur. 10 kaki bau dengan panik menginjak-injaknya. Raksasa itu sepertinya berbau asam. Air liur mengalir tak terkendali. Setelah setengah bulan, anggur akhirnya berhasil diseduh. Raksasa rakus itu mengambil baskom dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Namun nafsu makannya terlalu besar untuk dicukupi. Perampok itu hanya bisa terus memberinya anggur yang enak. Dia meminum 100 pon anggur sekaligus. Setelah minum, saya merasa pusing dan tertidur di tempat tidur. Para perampok segera membawa sepotong kayu sepanjang 3 meter dan menusuk matanya. Raksasa itu segera meraung kaget. Satu-satunya mata telah dibutakan oleh para bajak laut. Dia sudah siap untuk menghancurkan orang-orang ini hingga berkeping-keping. Para perompak segera ketakutan dan berlarian. Raksasa itu mengambil kapak lain yang beratnya 300 kg dan menghantamkannya ke tanah. Sayangnya terlalu gelap untuk melihat apapun. Akhirnya, dia tidak tahan dengan penyiksaan dan harus membuka lubang untuk ventilasi. Bajak laut itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari gua bersama sekawanan domba gemuk. Raksasa yang dilanda kesedihan itu berbaring di tempat tidurnya sambil menangis dengan sedihnya. Perompak gila merampas semua asetnya. Namun mereka segera menerima hukuman.
Kapal itu dikutuk saat melewati Pulau Penyihir. David juga terpesona oleh suara penyihir itu dan kehilangan akal sehatnya. Para perompak hanya bisa mengikatnya pada sebatang kayu. Suara penyihir itu akhirnya menghilang keesokan harinya. Namun kapal mereka rusak dan tidak bisa berlayar. Tidak ada pilihan lain selain menjelajah ke pulau penyihir jahat ini. Ketika Daud mencapai puncak gunung, dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Kedua hewan yang tidak cocok itu dengan santai berbaring di tanah sambil minum air. Merasa pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Berbalik dan melihat saudara-saudaranya telah pergi. Berteriak lama tetapi tidak mendapat tanggapan. Pada saat itu seorang gadis cantik bercadar tiba-tiba muncul. David sangat tertarik dengan penampilannya. Gadis cantik itu memberitahunya bahwa dia adalah peri yang dibawa ke bumi. Sungguh sepi hidup sendirian di pulau terpencil, berharap David bisa tinggal bersamanya. Jika Anda mau, Anda akan mempunyai kemampuan untuk hidup selamanya. David membuka tirai hitam dan melihat dia tampak seperti peri. Untuk memiliki kemampuan hidup selamanya memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dan tinggal. Penyihir itu tersenyum menawan. Tidak sabar untuk menggendong pria besar ini dalam pelukanku. Kemudian dia menetap di sebuah gua. Bangun setiap hari dengan perasaan berdaya. Saat ini dia benar-benar mengira telah bertemu peri. Nikmati hidup di sini lebih nyaman daripada dewa. Dua pelayan cantik mengurus kehidupan sehari-harinya. Namun David segera menyadari ada yang tidak beres. Pasalnya, pintu masuk gua terhalang oleh bebatuan raksasa. Ada seorang pelayan yang menjaga pintu siang dan malam. Setelah mengetahui rahasia penyihir itu, dia berencana untuk melarikan diri. Jadi aku menemukan alasan untuk turun gunung mencari saudara baikku. Tapi penyihir itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Para bajak laut ini telah lama berubah menjadi babi hutan. David sangat marah ketika dia mengetahuinya. Cabut belatimu dan bersiaplah untuk melawan penyihir. Sayangnya, penyihir kebal itu tidak menganggapnya serius. David untuk mengubah saudara-saudaranya kembali menjadi manusia harus setuju untuk tetap menjadi suaminya. Penyihir itu kemudian bersiap untuk mengubah babi hutan itu kembali menjadi manusia. Bagaimana mungkin para bajak laut ini rela melarikan diri setelah melihat keindahannya, kemudian setuju untuk tinggal? Sebab mereka belum pernah merasakan kepedihan yang dialami David. David menghadapi kesulitan yang tak terkatakan, jadi dia hanya bisa tinggal sementara di dalam gua. Penyihir cantik luar biasa ini hidup sampai usia 500 tahun. Tapi tidak ada satupun kerutan di wajahnya. Karena setiap beberapa tahun dia mengubah suaminya menjadi lebih muda dan lebih kuat. David berada di urutan ke-108 di antara mereka. Mata penyihir itu dipenuhi hasrat muda. David tahu dia tidak bisa lepas dari pelukannya. Saya hanya bisa memeluk kecantikan berusia 500 tahun ini dan menitikkan air mata. Setiap malam pembantunya menyiapkan air secara diam-diam, lalu tuangkan ke dalam air kolam hingga encer. Rendam saja selama beberapa menit untuk mendapatkan kembali kekuatan Anda. Kamu sangat iri setelah melihatnya menikmati berkah. Jadi semua orang ingin mengambil tempat David. Sayangnya David telah menjadi sangat mulia sejak kecil. Penderitaan hari-hari ini tentu tidak akan merugikan kalian, saudara-saudara yang baik. Tapi saudara yang baik menganggap dia tidak tahu berterima kasih dan hanya peduli pada kebahagiaannya sendiri. Daud kehilangan kepercayaan saudara-saudaranya karena hal ini. Seseorang diam-diam menanggung hari-hari yang menyakitkan. Sebenarnya dia ingin kabur dari sini. Penyihir yang mencegahnya melarikan diri menghancurkan kapal. Pada saat ini, David benar-benar berbalik, dengan keras bertanya kepada penyihir itu kapan dia akan melepaskannya. Penyihir tanpa ekspresi mengatakan itu mungkin 10 atau 50 tahun. David langsung menangis setelah mendengar ini dan jatuh dalam keputusasaan. Namun dia tidak melepaskan kesempatannya untuk mendapatkan kebebasan. Jadi dia membangun rakit baru untuk melarikan diri. Penyihir itu tidak mengerti mengapa dia bersikeras untuk pergi. Tinggal di pulau itu tidak hanya memiliki wanita cantik tetapi juga kehidupan abadi. Namun David masih belum mengerti dan bersikeras untuk pergi. Penyihir itu sangat marah sehingga dia memanggil seorang utusan dari dunia bawah. Jika Anda meninggalkan pulau ini, Anda akan masuk neraka. David tidak punya pilihan selain melepaskan gagasan untuk pergi. Kemudian tinggal di sebuah pulau terpencil selama 20 tahun. Dalam sekejap mata, anak saya telah tumbuh dewasa. Penyihir itu merasa dia sudah terlalu tua dan tidak berguna lagi. Maka seorang pria yang lebih muda ditemukan lagi. David mendapatkan kembali kebebasannya dan kembali ke kota. Meskipun usianya belum genap 40 tahun, ia tampak seperti berusia 80 tahun. Pemilik hotel cantik itu membenci bau busuknya. Jadi dia dengan agresif bergegas maju untuk mengusirnya. Saudara bajak laut 20 tahun yang lalu menendang mangkuk mereka yang pecah ke tanah. Pernah mendapat kesempatan untuk menikmati kemuliaan karena tidak menghargainya. Sekarang menjadi mengemis. Semua orang menertawakannya karena melakukan hal itu pada dirinya sendiri. Pada saat itu seorang gadis cantik berpakaian putih berjalan ke depan. Ternyata dia adalah seorang utusan peri yang bertugas merekrut para dewa dunia fana. Dia membawa busur ajaib kuno yang tampak lusuh. Siapapun yang berhasil meluncurkannya akan memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Bajak laut itu siap bertindak setelah mendengar ini. Semua orang ingin menjadi orang yang mengaktifkan artefak ini. David sekarang menguasai busur ilahi.
Semua orang menertawakannya karena melebih-lebihkan kemampuannya. Pengemis bau ingin menjadi dewa, tidak menyangka dia bisa menarik tali busur kembali ke posisi semula dengan mudah, berhasil menembakkan busur dan anak panah. Memegang busur ajaib di tangan David, dia mendapatkan kembali masa mudanya dalam sekejap. Ketika para perompak melihatnya, mereka menjadi iri. Mereka semua mencoba mencuri artefak di tangan. Hasilnya adalah menjatuhkan mereka semua ke tanah. Peri cantik langsung mengumumkan bahwa dia telah berhasil bereinkarnasi dan naik menuju keabadian. Melalui banyak penderitaan, David akhirnya mendapatkan kehidupan yang diinginkannya.